Oke, selanjutnya untuk yang soal nomor 2 di sini kita hanya diminta untuk menghitung kuat momen rencana dari balok beton bertulang rangkap dengan konfigurasi tulangan seperti ini. Oke, jadi di sini sudah disediakan jumlah tulangannya berapa, konfigurasi tulangannya, baik dengan diameternya. Di sini tulangan tekannya itu 3D 25 di diameter 25 mili, di sini 6D 25. Jumlah 6 buah dengan diameter 25 mili, dan untuk tulangan gesernya ini di sini dengan diameter 10 mm dengan jarak antar sengkangnya itu 125 mili. Dan lebar balok 350 dan tinggi balok itu 700. Oke, langsung saja. Sama untuk perhitungannya itu juga sama seperti yang di bagian perencanaan. Ini kan kita kan analisis penambang kan. Kita hitung kuat rencana kurang lebih sama dengan untuk dalam kita merencanakan balok. Nah, oke, di sini diketahui untuk data teknisnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di soal. Nah, FC-nya 32,5. Ini bisa kita langsung hitung untuk beta 1-nya ini kita dapatkan 0,818 dari rumus ini. 0,85 dikurangi FC min 28 per 7 dikali 0,05. Kemudian untuk FY-nya itu 400 MPa. Ini FY untuk yang ini ya, tulangan di form ya. 400 MPa. Nah, tulangan tekan di sini 3D25. Bisa langsung kita hitung untuk luas tulangan terpasangnya itu dengan rumusan 3 atau jumlah tulangannya dikali luas untuk satu tulangannya, 1/4 pi kali 25 kuadrat, ketemu 1472,62. Begitupun dengan tulangan tariknya, itu kita hitung luas tulangan terpasangnya, kita dapatkan 2945,24. Oke. Nah, di sini bisa kita gambarkan seperti ini untuk untuk diagram regangan dari balok dan juga gaya-gaya yang terjadi di penambang balok kita seperti itu. Oke, kurang lebih sama. Di sini kita juga harus hitung dulu tinggi efektif dari balok. Nah, perlu diingat ini kan untuk di bagian tulangan tarik itu tinggi efektifnya maksudnya konfigurasinya itu kan dipasang 2 baris. Sehingga tinggi efektifnya itu dari titik ini, dari tepi balok ke kurang lebih ya di sini kita anggap sebagai titik berat dari tulangan kita seperti itu. Nah, karena di soal ini kan tidak diketahui berapa jarak antar tulangan ini, ya tadi kita asumsikan bahwasanya sebagai jarak tulangan minimum itu 25 mili, sehingga rumusannya H dikurangin P selimut beton. Oke, selimut beton. Ini kan H dikurangin selimut beton dikurangi dengan sengkang dikurangi diameter penuh tulangan memanjang dikurangi lagi dengan separohnya spasinya. Oke, seperti ini kita dapatkan 612,5 mili. Begitupun dengan di aksennya. Di aksennya itu adalah ini tinggi efektif dari tulangan tekan ke tepi baloknya seperti itu. Ini P ditambah P. Oke, ini P ditambah sengkangnya ditambah setengah dari diameternya. Oke, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke ini. Sebelum kita masuk ke persamaan kesetimbangan gayanya, kita asumsikan tadi seperti yang di awal, bahwasanya ini tulangan tekan ini belum leleh. Dengan kondisi seperti ini kan, ES-nya, ES aksen itu masih kurang dari regangan lelehnya. Oke, jadi di sini itu tegangan dari tegangan untuk yang tulangan tekannya itu dapat diambil dengan persamaan regangan dari tulangannya dikalikan dengan modulus elastisitas. Nah, persamaan ini juga kita dapatkan dari sini ya, dari regangan ini. Jadi ini kan ES aksen, oke, dibagi dengan EC itu sama dengan ini, yang tinggi ini kan C dikurangi D aksen, oke, ini C kan dikurangi D aksen. Ini C dikurangi D aksen dibagi dengan
C-nya totalnya. Seperti itu. Ini kan perbandingan segitiga. Bangunan segitiga maksudnya. Oke. Nah, kita dapatkan regangan tulangan untuk tekannya itu sebesar ini dengan satu variabel yaitu C yang belum diketahui. Nah, kemudian kita bisa dapatkan untuk CS-nya atau gaya tulangan tekannya itu sebesar luas tulangan yang terpasang dikalikan dengan tegangan dari tulangannya. Oke, kita masukkan ini nilainya. Ini AS aksentenya, kemudian ini adalah nilai regangannya dikalikan dengan modulus elastisitas. Karena apa? Ini di sini. Oke. Nah, kita dapatkan nilai seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada untuk gaya tekan dari betonnya itu sebesar 0,85 FC dikali A dikali B. A-nya kita substitusikan dengan nilai beta 1 kali C. Nah, kemudian kita dapatkan di sini kita masukkan semua angkanya, kita dapatkan 909,04 C dalam satuan Newton. Nah, selanjutnya kita asumsikan yang untuk tulangan di bagian tarik itu kan kita asumsikan tulangan tarik itu sudah leleh dengan kondisi regangan tariknya itu sudah lebih dari regangan lelehnya. Dan tegangan lelehnya itu sama dengan tegangan tegangan tulangannya itu atau Fs-nya itu sama dengan tegangan lelehnya sebesar 400 MPa. Oke, sehingga kita bisa dapatkan nilai TS-nya itu AST atau luasan tulangan yang terpasang dikalikan dengan Fs-nya sebesar 400 MPa, kita ketemu 1178096 Newton. Oke, selanjutnya setelah kita asumsikan tadi, kita masuk ke persamaan kesetimbangan gayanya. Jadi kan gaya tekan itu harus sama dengan gaya tariknya. Dimana gaya tekannya itu terdiri dari gaya tekan dari beton dan gaya tekan dari tulangan tekan. Dan di sini untuk gaya tariknya bersumber dari tulangan tariknya itu sendiri. Oke, di sini kita masukkan masing-masing variabelnya. Kemudian kita dapatkan di sini ini kita kalikan dengan C. Oke, kita kalikan C kemudian kita sederhanakan, ini menjadi suatu persamaan kuadrat. Oke, dari persamaan kuadrat ini kita bisa cari akar-akarnya, kita cari akar yang nilainya positif, yang itu merupakan nilai C yang kita cari seperti itu sebesar 104,23 mm. Nah, dari sini kita cek asumsi kita di awal apakah benar asumsi kita tadi, kita cek melalui rumusan dari regangan itu. Nah, di sini kita dapatkan regangan untuk tulangan tekan sebesar 0,0012 itu ternyata masih kurang dari regangan lelehnya. Sehingga kondisi di sini benar bahwasanya untuk tulangan tekan itu belum leleh. Dan untuk regangan tulangan tariknya itu kita dapatkan 0,0146 di mana kondisi ini sudah lebih atau lewat dari regangan leleh sebesar 0,002 ya. Di sini ini tuh 0,002 untuk regangan lelehnya, ini sama 0,002. Sehingga kan sudah lebih dari, maka kondisinya sudah tepat atau asumsi kita sudah tepat bahwasanya tulangan tariknya itu sudah leleh. Oke, selanjutnya kita di sini langsung hitung untuk kapasitas momen rencananya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu nilai A-nya itu sebesar beta 1 kali C. Sini kita dapatkan 85,26. Nah, nilai Mn-nya kita dapatkan dari tadi kita hitung untuk nilai momennya itu, momen kapasitas momennya, yaitu dari nilai CS ini kita kalikan dengan ini kan gaya, kita kalikan dengan jaraknya ke titik TS itu sebesar ini kan D dikurangin A per 2. Oke, ini kan bekerja di tengah-tengah ini, dan kemudian CC-nya ini jarak D kita kurangkan dengan D aksennya. Oke, sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Seperti ini, kita masukkan semua variabelnya satu persatu dan kita dapatkan di sini 664,34 kN/m. Nah, setelah itu kita dari kapasitas ini kita harus kalikan dengan faktor reduksinya, yang mana faktor reduksinya itu sebesar 0,9.
Nah, kita kalikan, kita dapatkan kapasitas momen rencana dari balok untuk yang nomor 2 itu kita dapatkan 597,91 kN seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 2. Nah, alhamdulillah kita udah menyelesaikan ya untuk yang 2 soal ini. Oke, 2 soal ini udah selesai. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin cukup seperti itu untuk pembahasan dari video akademik ini untuk mata kuliah struktur beton bertulang 1. Mungkin sedikit dari saya, ini semoga bisa bermanfaat dalam rangka untuk persiapan teman-teman menghadapi ujian tengah semester ya, walaupun saya juga nggak tahu apakah nanti modelnya seperti apa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan kita harus melakukan daring atau online seperti itu, tapi semoga ini sedikit ini bisa membantu teman-teman semua baik dalam memahami salah satu contoh soal untuk kemudian nanti mengerjakan di ujian tengah semesternya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila tadi mungkin ada beberapa sedikit kendala teknis ya, jadi mungkin mohon maaf. Dan mungkin apabila juga ada yang belum jelas, nanti mungkin bisa ditanyakan melalui bisa dari akademik atau bisa langsung ke saya juga nggak apa-apa, seperti itu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya dalam khususnya untuk menghadapi UTS di semester ini, dan semoga nantinya di UTS juga bisa diberikan kemudahan dan diberikan nilai yang maksimal, yang baik. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin kalau yang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Selamat sore untuk waktu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.